Inilah Injil suci menurut Lukas. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku bahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang-orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikan kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nabi Zefanya meramalkan atau menubuatkan tentang kehadiran Yesus Kristus dengan kata-kata, "Jangan takut, Sion, jangan tanganmu menjadi lunglai, Tuhan Allah ada di tengah-tengahmu sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan." Dan peristiwa kunjungan malaikat Gabriel kepada Maria dan kesanggupan Maria untuk ambil bagian dalam karya agung Tuhan membuat dia semakin sederhana, semakin rendah hati. Dia tidak pongah dengan peristiwa rahmat yang amat besar itu, tetapi ia yang mestinya lebih tinggi posisinya karena mengandung Yesus daripada Elisabet yang mengandung Yohanes. Mestinya Yohanes yang Elisabet dan Zakaria yang mengunjungi Maria, tetapi sebaliknya, Maria memberikan teladanan bagi kita untuk datang, untuk menyampaikan bakti juga kepada Elisabet yang lebih tua. Dan hal demikian membawa juga bagi Elisabet suatu sikap yang rendah hati pula. Ia memuji Maria, dan Maria yang dipuji oleh Elisabet bukan balik memuji Elisabet, tetapi memuji Tuhan. Suatu dinamika di mana mereka tidak hanya saling memuji di antara wanita, tetapi melebihi dari itu ialah kemudian memuji Tuhan. Hal yang kedua, mau ditampilkan bagaimanakah
kasih Allah yang lebih dahulu mengunjungi bangsa manusia sebelum manusia tertarik untuk mengunjungi kasih Allah. Suatu langkah Allah yang meninggalkan kemuliaannya untuk datang sebagai manusia bersama kita supaya bisa membawa kita kepada kemuliaannya. Dan Maria mengatakan itu. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan yang ketiga, kita merenungkan bagaimana kebersamaan Maria dan Elizabeth yang boleh dibilang berlama-lama. Ia menikmati kebersamaan itu untuk memuji memuliakan Tuhan. Bapak saudara sekalian, kita juga mohon supaya hati kita dimampukan untuk berlama-lama tinggal di hadapan Tuhan, supaya kita semakin bersatu dengannya dan layak hidup sebagai anak-anaknya. Kita persembahkan seluruh daya upaya iman kita bersama dengan persembahan kita.